Hai semua, jadi hari ini kita bakal masuk ke materi baru mengenai revenue recognition. Nah, jadi sebenarnya bakal ada dua problem, ada problem 4 sama problem 5. Nah, yang bakal jadi tugas kalian itu adalah problem 4 gitu. Nah, kalau problem 5 ini bakal dibahas karena agak lebih sulit gitu dibanding problem 4. Nah, cuma nanti aku bakal sedikit singgung mengenai problem 4, jadi ketika kalian ngerjain, kalian juga nggak bingung-bingung gitu. Karena tapi sebenarnya problem 4 itu mudah kok pokoknya. Nah, untuk problem 5 ini, eh, dia agak sedikit berbeda sama problem 4. Kenapa? Karena kalau problem 5 ini dia estimated total gross profit-nya itu di tahun kedua sama tahun ketiga itu dia minus gitu. Sedangkan nanti kalau di problem 4 dia itu nggak ada minus-minusan. Sehingga nanti itu cara perhitungannya agak sedikit berbeda gitu. Sebenarnya nggak susah-susah banget kok. Cuma sedikit beda aja. Yang penting kalian harus teliti nanti ketika kalian mengerjakan soal yang seperti ini gitu. Oke, yang pertama, ketika kalian ngerjain revenue recognition, yang harus kalian lihat adalah nilai kontraknya. Yang kayak ini nih, 4.900.000. Ketika kalian udah tahu nilai kontraknya, kalian langsung isi di tabel ini nih, tabel yang udah aku sediain buat kalian pakai. Langsung kalian tulis nilai kontraknya. Dari tahun 2021 sampai 2023 nilai kontraknya tetap sama, yaitu sebesar 4.900.000. Nah, kemudian ini kalian masukin nih informasi-informasi tambahan yang ada di soal di sini. Nah, yang kalian lihat itu adalah yang 1, 2, 3. Kalau yang 4, 5 ini, yang progress sama cash collected ini itu gunanya untuk di jurnal. Nah, kalau yang di tabel ini itu kalian cukup pakai yang cost to date, estimated cost to complete, sama percentage completion. Nah, setiap problem itu kadang suka beda tabelnya. Kalau kita lihat ya, di problem 4 dia nggak ada percentage completion-nya gitu. Dia cuma ada terus habis itu dia juga adanya cost incurred during the year. Kalau di sini pakainya cost to complete gitu ya. Yang sama cuman estimated cost to complete sama progress billing to date sama cash collected during the year. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaan teman-teman antara cost to date sama cost incurred during the year. Bedanya di mana? Kalau cost to date itu berarti berapa sih akumulasi biaya yang timbul dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya nih di sini ada tahun 2022 sebesar 3.500.000. 3.500.000 di sini itu bukan biaya tahun 2022 aja, melainkan tahun 2021 ditambah tahun 2022 gitu. Sama nih kayak tahun 2023. Itu tuh biayanya bukan cuman biaya tahun 2023 aja, melainkan udah akumulasi dari tahun 2021, 2022 ke 2023. Sedangkan kalau cost incurred during the year, nilainya itu ya cukup biaya yang terjadi pada tahun itu aja. Jadi misalnya tahun 2020 biayanya ya udah cuma 3.240 gitu. Terus habis itu tahun 2021 ya udah biaya cuma 3.160 tok gitu ya. Tahun 2022 ya udah cuma 1.700.000. Jadi kalau misalnya nih kalian lupa gitu ya ngebedainnya, ingat aja kalau dia cost to date karena dia akumulasi itu pasti nilainya makin lama makin gede gitu. Sedangkan kalau cost incurred during the year ini dia bisa bervariasi, kadang gede, kadang kecil gitu kan. Kayak ini nih, dia malah yang ada turun gitu kan. Pokoknya ingat ke situ aja kalau misalnya kalian bingung. Ingat aja pokoknya oh during the year berarti selama tahun. Nah, kalau cost to date ya udah akumulasi gitu. Nah, kenapa di soal 4 dia nggak ada percentage completion? Itu karena kita bisa cari si percentage completion ini. Ada caranya mencari si percentage completion ini gitu. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, di sini aku juga udah kasih catatan-catatannya ya. Kalian bisa baca sendiri mengenai si cost sama revenue, mengenai to date, during the year, prior, current gitu ya. Pokoknya ingat aja, current sama kayak during the year, tapi dia beda sama to date, apalagi prior. Kalau prior itu artinya sebelumnya ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah sekarang kita mau isi dulu nih yang di tanda tanyain gitu. Nah, sebelum masuk
cara cari yang ditandatanyain, aku mau ngasih tahu dari tabel perhitungan ini tuh kayak gimana sih ngitungnya gitu ya. Nah, kontrak price ini ibarat kata terpisah dari cost-nya. Jadi kita loncat dulu ke cost-nya gitu. Karena dia cuma berdiri sendiri, dia stand alone ibarat kata ya si kontrak price-nya ini. Nah, si cost ini itu tuh bisa ada 3 ya. Ada cost incur to date, ada estimate cost to complete, sama total cost to complete. Jadi sebenarnya yang kita pakai itu adalah yang cost incur to date gitu, bukan yang during the year. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan yang cost incur during the year, itu jangan lupa untuk ditambah-tambahin gitu, karena yang kita pakai adalah cost incur to date, bukan yang cost during the year. Jadi ingat ya, yang kita pakai adalah cost incur to date. Makanya ketika ada di soal during the year, jangan lupa untuk mencari tahun 2021 nih, berarti kita tambahin si 3240 sama 3160 ini gitu. Ini sebenarnya jadinya aku singgung juga ya pas di tengah-tengah. Udah lah ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang di sini kan kalau di soal ini kan dia udah cost to date, ya udah berarti kita tinggal masukin aja gitu kan, yang ada yang 3.500.000 sama 5.120 ini kita masukin dulu data-data yang ada. Terus habis itu estimated cost to complete juga kita masukin dulu nih yang ada dulu aja gitu. Nah, jadi cara perhitungannya itu gimana sih? Nah, cara perhitungannya itu si cost incur to date ini nanti akan ditambahin sama estimated cost to complete. Nah, nanti ketemulah total cost to complete. Nah, jadi itu maksudnya apa? Jadi cost incur to date itu kan berarti akumulasi biaya yang dikeluarkan. Nah, estimated cost to complete ini itu maksudnya berapa lagi sih biaya yang harus dikeluarkan sampai project ini kelar gitu. Nah, total cost to complete itu berarti total biaya yang dikeluarkan untuk project ini gitu. Nah, makanya ketika kita menambahkan cost incur to date ditambah estimated cost to complete, nanti ketemulah total cost to complete gitu. Jadi cara carinya kalau misalnya nih total cost to complete-nya diketahuin di soal, nggak mungkin sih, tapi nggak mungkin ya diketahuin. Tapi misalnya nih, secara singkatnya gitu ya, secara mudahnya ya, kalau misalnya totalnya diketahui, terus estimated cost to complete-nya juga diketahui, berarti cara cari cost incur to date gimana? Ya udah tinggal kurangin aja 4 juta sama 2.800.000, ketemulah 1.200.000 gitu. Tapi kan nggak mungkin kayak gini kan? Nah, makanya ada cara khususnya. Nah, cara khususnya itu kita lihat dari mana? Kita lihat dari percentage of completion yang si 30% ini. Nah, si percentage of completion ini tuh maksudnya apa? Maksudnya tuh berapa persen sih project ini tuh udah berapa persen project ini gitu, udah berapa persen jalannya project ini gitu. Udah berapa persen menuju komplitnya si project ini gitu. Nah, kita lihatnya dari biayanya gitu. Kita lihat dari biayanya. Nah, kita lihat biayanya yang keluar itu sampai saat ini udah 1.200.000. Nah, sedangkan total biaya yang kira-kira sampai kelar itu 4 juta. Berarti kok udah berapa sih penyelesaiannya, tahap penyelesaiannya? Nah, caranya kita bagi si biaya yang udah kita keluarkan sampai selama ini kita bagi sama total biaya yang akan kita keluarkan agar proyek ini selesai gitu. Makanya 1.200.000 kita bagi sama 4 juta. Nanti ketemulah hasilnya itu 30%. Nah, kalau ini kan aku pakainya rumus gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau masukin manual juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau diemin ini tetap pakai rumus juga nggak apa-apa. Nanti kita tinggal cari aja nih si cost incur to date-nya. Karena ini bisa dicari pakai cara biasa, tapi tetap patokannya ke dari sininya nih. Nah, gimana sih cara carinya nih ya? Lanjut. Nah, jadi gini cara carinya. Kan tadi aku udah kasih tahu tuh ke kalian. Si cost to date ditambah estimated cost to complete itu nanti hasilnya total kan. Nah, total itu kan berarti 100% kan. Nah, berarti yang ditanda tanya ini atau kita bilang A ditambah sama 2.800.000 itu jadinya C. C ini total. Nah, total ini 100%. Nah, tadi kita tahu nih cara nyari percentage completion ini
A dibagi sama total dikali 100% sama dengan 30%. Karena di sini kan udah dikasih tahu nih, 30%. Nah, jika A itu 30%, berarti kan 2.800.000 ini 70% dong, karena kan 30% ditambah 70% itu 100%. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, 2.800.000 itu 70%. Berarti berapa sih 100%-nya kalau 2.800.000 itu 70%? Nah, berapa sih 100%-nya kan? Atau totalnya tuh berapa? Nah, cara carinya kalian bagi aja. 2.800.000 kalian bagi nih sama 70%. Nah, nanti ketemulah totalnya atau 100%-nya itu ialah sebesar 4 juta. Nah, kalau totalnya 4 juta, terus tadi A itu 30%, berarti kalian kaliin aja 30% sama 4 juta. Nanti ketemulah A-nya ini 1.200.000 gitu. Nah, coba kalian buktiin aja tuh. 2.800.000 bener gak? Dia tuh 70% porsinya gitu. Terus habis itu kalian buktiin juga, bener gak sih 1.200.000 ini tuh 30%? Cara buktiinnya tuh gimana? Ya udah, coba aja kalian kaliin aja tuh 4 juta sama 70%. Nanti hasilnya ketemu deh 2.800.000. Terus buat ngebuktiin ini 1.200.000 itu bener atau enggak, dia 30%, coba aja kalian bagi 1.200.000 kalian bagi sama 4 juta, kalian kaliin 100%. Nah, pasti nanti ketemunya hasilnya benar, yaitu 30% si C ini, si A ini gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu A-nya 1.200.000, ya udah tinggal kita input aja di sini 1.200.000. Nah, total cost to complete-nya bisa kita input manual karena tadi kita udah hitung, bisa juga kita tambahin aja dari 1.200.000 sama 2.800.000 ini gitu kita tambahin. Ketemu 4 juta. Nah, terus nanti percentage completion ya, kalian bisa tulis manual atau ya langsung pakai rumus. Rumusnya yang tadi, cost incurred to date dibagi total cost-nya gitu. Nanti ketemu 30%. Nah, kemudian untuk estimated total gross profit-nya itu caranya gimana? Caranya itu dari kontrak price-nya dikurangin sama total cost to complete-nya gitu. Jadi kayak gini loh, kalian ada nih kerjasama gitu ya. Kerjasama nih kontrak price-nya seharga segini gitu. Terus kalian hitung-hitung, oh ya udah biaya yang gue keluarin buat ngerjain project ini sekian. Nah, otomatis kalian bisa tahu dong berapa sih kira-kira keuntungan atau kerugian kalian gitu. Nah, di sini kan kontrak price-nya itu 4.900.000. Sedangkan kalian hitung-hitung kira-kira biaya yang harus kalian keluarkan sampai itu project kelar itu 4 juta. Oh, berarti kalian ada untung nih, ada untung sebesar 900.000. Nah, berarti estimated total gross profit kalian sebesar 900.000 gitu. Nah, terus habis itu di sini udah kelar nih. Nah, sekarang kalian hitung berapa sih revenue recognize-nya gitu. Berapa sih revenue yang boleh kalian akui untuk ada yang to date, ada juga yang current year atau during the year gitu ya. Ada juga prior year. Nah, kalau to date itu kan akumulasi. Kalau prior year itu kan tahun sebelumnya. Kalau current year ini kan tahun ini. Kalau tahun pertama pasti to date-nya itu sama dong kayak current year karena kan ya baru juga tahun pertama gitu kan. Nah, kalau tahun kedua to date-nya itu kan pasti udah akumulasi kan dari tahun pertama sama tahun kedua. Nah, gunanya si prior year ini itu tuh biar kita bisa buat nyari berapa sih current year-nya. Nah, kalau misalnya total revenue recognized to date-nya itu 3.430, sedangkan tahun sebelumnya itu 1.470, berarti yang tahun ini tuh berapa? Ya kalian kurangin aja 3 juta sekian sama 1 juta sekian. Nanti ketemulah revenue yang untuk tahun ini tuh berapa gitu. Karena yang kita butuhkan adalah yang tahun ini. Jadi untuk menghitung gross profit recognized, yang kita perlukan itu yang during the year atau current year. Tapi untuk menghitung estimated total gross profit itu kita pakainya dari yang akumulasi atau yang to date gitu. Tapi kalau yang udah ke recognize gitu ya,
yang udah terrealisasi, ibarat kata yang udah bisa diakui, itu tuh pakainya yang during the year, yang emang tahun itu aja. Karena kan kita pasti mau merealisasikan untuk yang tahun itu aja, gitu. Bukan yang akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya, tapi kita maunya mengakui yang buat tahun itu aja gitu. Makanya kita butuhnya di sini yang current sama during gitu ya. Nah, karena ini masih tahun pertama, otomatis to date sama current year-nya kan masih sama, yaitu sebesar 1.470. Nah, cost incurred during the year-nya, ini lihat dari sini aja nih, yang di atas. Nah, ini kan karena dia masih tahun pertama, kita bisa langsung lihat di atas tanpa kita kurang-kurangin dulu gitu kan. Kalau misalnya tahun kedua, otomatis cara menghitung cost incurred during the year-nya itu kalian kurangin 3.500.000 sama 1.200.000. Tapi karena ini masih tahun pertama, ya udah cuma 1.200.000 aja gitu. Nah, revenue recognized current year dikurangin sama cost incurred during the year, nanti ketemu gross profit recognized-nya sebesar 270.000 gitu. Nah, udah nih tahun pertama udah kelar. Selanjutnya kita masuk ke tahun kedua. Nah, tahun kedua yang diketahui ialah cost to date-nya sebesar 3.500.000. Nah, estimated cost to complete-nya itu nggak diketahui. Ci, bisa nggak Ci? Kita kan tadi kita udah tahu nih total cost to complete tahun pertamanya itu 4 juta. Bisa nggak kita masukin aja di sini 4 juta? Jadi ya udah deh, cara cari estimated cost to complete-nya itu 1 juta tinggal 4 juta dikurangin sama 3.500.000 kelar. Bisa gak kayak gitu? Sebenarnya bisa. Bisa kalau total cost to complete-nya itu nggak berubah-ubah. Nggak berubah-ubah gitu, nggak berubah-berubah ya. Tapi seringkali total cost to complete dalam revenue recognition ini dia tuh berubah-berubah. Jadi misalnya awalnya kira-kira dia perkirain kira-kira 4 juta doang lah ini cost-nya. Tapi tahun kedua tiba-tiba dia ngerasa kayaknya nggak 4 juta nih, bisa 5 juta gitu. Nanti tahun ketiga dia bisa berubah lagi gitu. Jadi bisa berubah gitu. Sebenarnya kalian boleh juga pakai cara kayak gitu, tapi kalian pastikan apakah percentage of completion-nya itu sama, sesuai 70% gitu ya. Kalau misalnya kalian masukin di sini nih, berarti di sininya 4 juta. Estimated cost to complete-nya kan berarti 4 juta kurang 3.500.000 itu 500.000 kan. Coba aja kalian bagi 3.500.000 dibagi sama 4 juta. Apakah percentage completion-nya 70%? Nah, pasti enggak jawabannya kan. Nah, kalau enggak ya berarti enggak bisa kayak gitu. Karena dia enggak bisa kayak gitu, berarti kita harus pakai cara matematika yang tadi. Nih, caranya seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini sebenarnya sama aja kayak yang awal ya. Jadi 3.500.000 cuma bedanya yang diketahui ini aja yang beda gitu kan. Nah, di sini 3.500.000 ditambah sama B ketemu C, ketemu total. Nah, 3.500.000 kalau tadi kan cara cari percentage completion itu dari cost to date. Nah, 3.500.000 dibagi C ya kan dibagi total dikali 100% itu ketemu 70%. Nah, berarti 3.500.000 ini tuh 70%. 70%-nya, 70%. Nah, berarti B itu berapa? Kalau 3.500 70% ya berarti B itu 30%. Nah, jika 3.500 itu 70%, maka 100% atau totalnya si C itu cara carinya 3.500 kalian bagi sama 0,7. Nah, ketemulah totalnya itu 5 juta. Nah, 5 juta ini kita cari berapa sih 30% dari 5 jutanya buat mencari tahu nilai estimated cost to complete-nya atau si B-nya. Cara cari taunya kalian kaliin aja 30% sama 5 juta, ketemulah 1.500.000. Gitu. Nah, untuk mastiin ya, sama kayak tadi ya, coba aja kalian kaliin nih 5 juta sama 70%. Apakah benar dia 3.500.000? Benar, dia 3.500.000 gitu. Nah, berarti udah benar si A ini 70% gitu ya. Nah, terus habis itu untuk yang B, apakah benar kalau misalnya 3.500.000 ditambah 1.500.000 itu 5 juta? Ya benar gitu.
Jadi bisa kalian ceknya dengan kayak melakukan perhitungan matematika gitu ya, teman-teman. Kalau misal kalian masih bingung, jangan segan buat nanya gitu ya. Bisa tanya ke aku atau tanya ke temennya yang sekiranya lebih mengerti gitu. Jadi kalian mungkin siapa tahu bisa lebih mengerti penjelasan dari teman kalian gitu ya. Oke, jangan malu buat bertanya gitu. Jadi gitu cara nyari si estimated cost to complete atau si B-nya ya. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini kita udah tahu nih estimated cost to complete-nya berapa. Terus selain itu juga kita juga udah cari tahu kan total cost to complete-nya berapa. Sama kayak yang tadi aku bilang, bisa aja kalian tambahin langsung itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau input manual, di sini 5 juta juga nggak apa-apa. Karena kan tadi emang kalian udah cari itu si 5 jutanya duluan untuk mencari si estimated cost to complete-nya. Nah, sekarang kalian bandingin nih, kontrak price-nya 4.900.000, tapi biaya yang kalian keluarin bisa 5 juta. Oh, berarti otomatis kalian rugi dong. Kalian rugi 100.000 gitu. Nah, percentage completion ya bisa kalian dari sini, dari si 70% ini, bisa juga kalian bagi aja 3.500.000 sama 5 juta gitu ya. Nah, ketemulah nanti 70%. Terus, kalau untuk tahun ketiga, nah ini lebih spesial. Kenapa? Karena kalau tahun ketiga itu, uh, dia biaya yang dia keluarin ya emang udah full gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh estimated cost to complete. Karena kan emang udah kelar, udah komplit, udah nyampe tahun ketiga. Makanya di sini cost to date yang tahun ketiga itu akan sama kayak total cost-nya gitu. Sama kayak total cost to complete-nya. Karena kan emang udah komplit gitu ya. Makanya estimated cost to complete itu udah nggak ada gitu. Nah, berarti otomatis percentage completion-nya itu ya 100%. Karena kan 5.120.000 dibagi 5.120.000 kali 100% ya 100% gitu. Karena dia emang udah kelar, udah komplit gitu. Nah, kalian lihat nih, kontrak price-nya 4.900.000, tapi gue harus ngeluarin biaya sebesar 5.120.000. Ya berarti kalian rugi dong, kalian rugi sebesar 220.000 gitu. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi papaku panggil. Oke. Nah, sekarang kita udah kelar nih atas. Sekarang kita hitung yang bawahnya. Nah, revenue recognized to date, revenue recognized prior year, sama revenue recognized current year. Nah, yang kita mau butuhin tuh sebenarnya current year gitu. Tapi kita pasti bakal ngitung dulu yang to date-nya. Kenapa? Karena di sini tuh kan di sini kan percentage completion-nya itu kan emang akumulasi ya kan. Makanya kita hitung yang to date-nya dulu, baru nanti kita bisa hitung current year-nya tuh berapa gitu. Caranya tinggal ketika kalau tahun pertama ya pasti sama dong, to date sama current year-nya sama. Tapi kalau tahun kedua, to date-nya kan udah nggak mungkin sama kayak current year karena ada terdiri dari komponen tahun sebelumnya gitu kan. Makanya nanti tinggal kita kurangin aja to date sama prior year atau tahun sebelumnya. Nanti ketemulah current year-nya berapa, revenue current year-nya berapa gitu. Nah, ini itu revenue recognized to date-nya itu dapat dari mana? Kalian kalikan si kontrak price-nya ini sama percentage completion-nya gitu ya. Jadi 4.900.000 kalian kaliin sama 30%. Ketemulah revenue recognized to date-nya itu 1.470.000. Oh iya, kita udah ngomong panjang lebar, tapi aku belum bilang. Sebenarnya ada dua, disuruhnya dua, ada metode percentage of completion sama cost recovery. Nah, yang aku lagi bahas itu percentage of completion ya, gitu. Kalau cost recovery-nya nanti, kita bahasnya yang percentage of completion-nya dulu. Kalau bedanya apa sih percentage sama recovery itu? Kalau recovery itu dia langsung ngakuin semuanya di akhir ketika emang udah kelar. Sedangkan kalau percentage of completion itu dia mengakuinya itu ya sesuai dengan persentase penyelesaiannya gitu. Jadi setiap periode dia pasti bakal ngakuin sesuai dengan persentase penyelesaiannya. Sedangkan kalau cost recovery itu dia emang pas udah di akhir doang, baru langsung digabrukin di akhir gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena di sini masih tahun pertama, berarti otomatis to date sama kayak current year. Nah, cost incurred during the year-nya, kalian lihat dari sini nih.
yang cost incurred to date gitu ya. Karena kan masih tahun pertama, ingat ya, karena masih tahun pertama, maka kita bisa ambil dari cost incurred to date. Nanti ketemulah gross profit recognized-nya sebesar 270. Nah, kita lanjut ke tahun yang kedua. Nah, tahun kedua, revenue recognized to date-nya sama aja, kalian kalikan kontrak price-nya 4.900.000 sama 70%, ya kan? Nah, nanti ketemulah revenue recognized to date-nya itu sebesar 3.430. Nah, tahun sebelumnya kan 1.470. Berarti tahun ini berapa? Kita kurangin aja 3.430, kita kurangin sama 1.470. Nanti ketemulah 1.960. Nah, cost incurred during the year-nya kalau dia estimated total gross profit-nya itu nggak rugi kayak gini, itu tuh caranya kalian tinggal kurangin aja kayak biasa. Kalian kurangin cost incurred to date-nya sama yang cost tahun sebelumnya gitu kan. Kayak sama modelnya sama kayak revenue jadinya. Jadi kayak di sini kan cost incurred to date itu 3.500.000. Tahun sebelumnya 1.200.000. Nah, berarti during the year-nya berapa? Ya 3.500.000 dikurangin 1.200.000 aja gitu. Nah, cuman karena dia itu estimated total gross profit-nya itu rugi sebesar 100.000, maka cost incurred during the year-nya itu akan berbeda. Nggak bisa kita langsung kurangin 3.500.000 sama 1.200.000 aja, nggak bisa. Gitu, karena kita patokannya itu ke si estimated total gross profit-nya. Karena di sini dia rugi, otomatis ada perhitungan khususnya. Caranya seperti apa? Caranya itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kan awal kita udah mengakui gross profit recognized-nya itu sebesar 270 kan nih, yang di sini, ya kan? Nah, terus abis itu, di tahun kedua, ini kan pertama kita untung kan, kita untung nih 270.000, kita dapat untung. Tapi di tahun kedua, kita tuh malah rugi. Kita malah rugi sebesar 100.000 gitu. Nah, otomatis kita nggak bisa dong pakai cara yang biasa. Karena kalau pakai cara yang biasa, itu tuh nanti hasilnya nggak sesuai. Jadi kita tuh pengen menyesuaikan nilai akhir si si perhitungannya itu menjadi nilai estimated total gross profit-nya gitu. Nih, yang kayak di sini ya. Nah, ini kan gross profit-nya itu awalnya 270, tapi kita nanti di tahun kedua tuh bakal rugi 100.000. Makanya kita harus menyesuaikan. Biar 100.000, gross profit tahun kedua ini tuh harus berapa gitu ibarat kata. Jadi, awalnya kita punya 270, biar nanti ruginya itu sisanya 100.000, di tahun kedua kita harus rugi berapa gitu. Paham nggak? Jadi kita punya untung nih 270.000. Tapi di tahun kedua kita tuh estimasi rugi 100.000. Berarti berapa kerugian yang terjadi yang harus kita catat, yang harus kita akui apabila tahun kedua kita mengestimasikan kita bakal rugi sebesar 100.000 gitu. Nah, caranya pakai T-account. Jadi pertama kita masukin dulu gross profit tahun 2022 kita yang sebesar salah. Kita masukin gross profit tahun 2021. Ini tuh T-account tahun 2022, tapi saldo awalnya ya saldo awal tahun 2021 ya. Gitu. Kita masukin dulu saldo awalnya nih yang 270.000. Nah, di sini kita pakai saldo akhir kita. Kan kita udah tahu nih saldo akhir kita tuh bakal 100.000. Kalau gitu kita bakal mengalami berapa kerugian yang bakal kita alami kalau misalnya saldo akhir kita tuh 100.000. Nah, kalau awalnya kita untung 270.000, terus kita mendadak rugi 100.000, berarti otomatis di tahun ini kita bakal ada rugi sebesar 370.000. Tinggal kalian tambahin aja 270.000 sama 100.000 gitu. Sehingga nanti nih di tahun kedua ini kalian pokoknya harus rugi nih sebesar 370.000.
Biar ketika kalian ibarat kata selisihkan, kalian selisihin untung sama rugi, untung tahun pertama sama rugi tahun kedua, itu tuh nanti hasilnya bakal jadi rugi estimasi rugi di tahun kedua gitu. Coba aja kalian selisihin 270 sama 370. Pasti kalian bakal rugi sebesar 100.000 kan, gitu. Beda cerita kalau misalnya ini tuh dia untung sama untung. Kalau dia untung sama untung ya, kita tuh nggak menyesuaikan ke keuntungannya gitu ya. Kita nggak menyesuaikan ke keuntungannya. Tapi ketika dia rugi, kita harus menyesuaikan ke kerugiannya gitu. Jadi bedanya di situ ya teman-teman. Kenapa sih Ci? Giliran kita untung, kita nggak harus nyesuaiin gitu ke untungnya. Tapi giliran kita rugi, kita harus menyesuaikan ke kerugiannya. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya masih estimasi. Ini tuh dia masih estimasi total gross profit gitu. Masih estimasi, ibarat kata masih kayak perkiraan. Nah, tapi akuntansi itu menganut asas konservatisme, di mana ketika ada kerugian, itu tuh kita harus cepet-cepet ngakuin gitu. Tapi ketika ada keuntungan, ya kita akuinya nanti ketika emang itu tuh udah bener-bener untung gitu loh. Tapi ketika kayak ada bakal estimasi gini nih, estimasi dia bakal rugi, kita tuh harus mengikuti ke si estimasinya. Makanya nanti ketika kalian problem 4 kerjain gitu ya, kalian nanti kerjain problem 4, kalian nggak perlu ngelihat ke estimate total gross profit-nya gitu, nggak perlu. Karena itu tuh semuanya untung, nggak ada rugi. Sedangkan ini tahun kedua sama tahun ketiganya dia ada estimasi rugi sebesar sekian gitu. Makanya gross profit recognize-nya harus disesuaikan sama estimasinya. Itu berdasarkan prinsip konservatisme. Giliran ada rugi, kita udah harus cepet-cepet gitu. Ibarat kata kita harus cepet-cepet memperhitungkan kerugian kita. Tapi ketika ada untung, ketika itu untung ya kita bener-bener merealisasikannya ketika emang itu beneran kejadian bakal untung segitu gitu loh. Gitu. Kenapa sih Ci giliran rugi kita harus cepet-cepet? Karena gini, kalau tahu-tahu itu untung kan ya nggak ada nothing tulus gitu ibarat kata. Itu malah menguntungkan kita kalau tahu-tahu itu untung. Tapi kalau tahu-tahu itu rugi dan kita nggak ngeh, ya itu kan jadinya kayak ngerugiin kita banget gitu kan. Makanya sebelum itu terjadi, ibarat kata sedia payung sebelum hujan gitu. Makanya ketika ada estimated total gross profit tahun keduanya rugi, kita harus sesuaikan dulu gitu. Sesuaikan sama si estimasi ini gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Makanya cost incurred during the year-nya itu dia akan berbeda. Dia nggak langsung 3.500.000 tambah 7.200.000, melainkan kita harus tahu dulu atau kita harus cari tahu dulu gross profit-nya biar kita bisa tahu berapa sih cost incurred during the year-nya gitu. Kan di sini kita udah tahu nih, tadi gross profit recognize-nya itu jadinya 370. Karena awalnya kita untung 270, di tahun kedua kita memperkirakan kita bakal rugi 100.000. Berarti otomatis kerugian di tahun kedua kita seharusnya adalah 370.000. Nah, kalau gitu berapa cost-nya? Kalian cukup tinggal tambahin aja 190 ditambah sama 370. Berarti cost-nya itu sebesar 2.330.000. Untuk membuktikan apakah hitungan kalian benar, coba aja kalian kurangin nih revenue, kalian kurangin sama cost-nya. Nanti ketemulah hasilnya 370. Nah, di tahun ketiga sebenarnya juga sama aja teman-teman. Untuk revenue recognized to date-nya karena dia udah full, udah selesai, berarti kan sama kayak nilai kontrak price-nya. Atau 4.900.000 kalian kaliin 100%, ketemulah 4.900.000. Nah, revenue recognized prior year-nya itu lihat dari sini aja nih, lihat dari cost revenue to date-nya aja. Karena kan dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot tambahin dulu 1.470 tambah 1.960 nggak usah. Karena kalian bisa langsung patokannya ke 3.430 atau revenue recognized to date-nya aja yang tahun sebelumnya. Karena kan sama aja, 1.470 ditambah 1.960 kan 3.430 gitu kan. Jadi daripada kalian ribet-ribet, langsung kalian link aja ke revenue recognized to date yang tahun sebelumnya. Nah, nanti ketemulah tuh revenue recognized current year-nya
dari yang kontrak price-nya, aduh, gak enak banget ya. Nah, taulah, dari kontrak price-nya nih yang udah 100% dikurangin sama revenue recognized prior year-nya. Nah, ketemulah berarti revenue recognized yang buat tahun ini tuh sebesar 1.470.000. Nah, lagi-lagi nih di tahun ketiga kita bakal mengalami kerugian sebesar 220. Jadi ceritanya nih teman-teman, ceritanya karena kontrak price-nya kita 4.900.000, terus biaya yang kita keluarkan 5.120.000, di tahun ketiga kita bakal rugi. Total kerugian kita tuh nanti ujung-ujungnya bakal 220 gitu. Kalau ini kan kita awalnya bakal memperkirakan untung 900.000. Terus di tahun kedua, wah, kita malah rugi nih 100.000. Nah, di tahun ketiga nih yang udah bener-bener finalnya, itu tuh kita bakal rugi. Kita bakal ruginya tuh ujung-ujungnya sebesar 220 gitu yang finalnya. Finalnya itu kita rugi sebesar 220. Nah, tadi kan kita tuh ruginya itu kita udah hitung nih, rugi kita tuh tadinya tuh 100.000 doang. Tapi ternyata finalnya itu kita bakal merugi sebesar 220. Berarti berapa yang kerugian yang akan kita alami gitu di tahun ini gitu. Kalau misalnya finalnya kerugian kita tuh sebesar 220. Caranya seperti ini. Tadi kan awalnya kita bakal ruginya itu 100.000 kan, atau kalian bisa lihat dari saldo akhirnya aja nih, saldo akhir yang ini nih, yang T-Account ini. Nah, tapi ternyata finalnya itu 220. Berarti otomatis di tahun ini kalian bakal rugi lagi sebesar 120.000. Caranya gimana? Kalian kurangin aja 220 sama 100.000-nya ini. Nah, berarti nanti di tahun ketiga kalian bakal ada kerugian sebesar 120.000 untuk menghasilkan kerugian final kalian yaitu sebesar 220.000 gitu. Nah, kan tadi kita udah tahu nih, di tahun ketiga ini kita pokoknya bakal rugi nih sebesar, kita bakal ada rugi lagi sebesar 120.000. Sehingga nanti nih ketika kita akumulasikan, finalnya tuh kerugian kita tuh 220.000 ya kan. Karena kan tadi awalnya kita udah ngakuin 100.000 rugi kita di tahun kedua, terus ketika kita tambah sama 120.000 nanti akan hasilnya 220.000 gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih kita bakal rugi 120.000, berarti berapa cost yang terjadi tahun ini? Ya udah kalian tambahin aja 1.470 tambah 120. Nanti ketemulah cost untuk tahun ini tuh sebesar 1.590 gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Pokoknya nih, ketika kalian mengakumulasikan gitu ya, gross profit recognize-nya nih, tiga-tiga ini kalian akumulasikan, itu tuh mau di sini dia rugi, untung semua, mau di sini dia setengah rugi. Pokoknya hasil total si gross profit recognize yang selama 3 tahun ini kalau kalian totalkan, itu tuh nanti hasilnya akan sama kayak estimated total gross profit tahun terakhir. Jadi di tahun terakhir ini sebenarnya udah bukan estimasi lagi. Kalau tahun kedua kan emang masih estimasi, tapi kalau tahun ketiga tuh sebenarnya tuh emang udah final. Udah finalnya loh, ternyata gue bakal rugi nih sebesar 220.000 gitu. Jadi kalau kalian totalin ya, coba aja kalian tambahin gitu ya. Nih. Nah, sama kan tuh. Pokoknya nanti ingat aja apapun modelnya, misalnya di sini dia juga positif dia juga sama-sama untung. Meskipun kita kalau untung kita nggak melakukan penyesuaian ke atasnya, tapi ketika kalian jumlahkan nanti gitu ya, gross profit-nya, itu pasti hasilnya akan sama keuntungan ataupun kerugian yang terjadi di final, di tahun terakhir gitu ya. Nanti coba aja kalian kerjain tuh problem 4-nya. Pasti nanti total ininya tuh bakal sama kayak hasil di tahun terakhirnya gitu. Nah, kalau misalnya udah, berarti udah kelar nih yang percentage completion-nya. Nah, sekarang kita masuk ke yang cost recovery method. Nah, cost recovery method ini gampang banget, teman-teman. Jadi, karena dia maunya ngakuinnya itu semuanya di akhir, makanya dia itu
nggak bakal ada tuh gross profit tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua. Pokoknya dia cuma ada gross profit tahun terakhir dan nilainya ya pasti sama. Sama kayak metode percentage completion. Sama-sama bakal rugi sebesar 220 gitu. Nah, di sini yang dia pakai itu adalah langsung angka during the year atau current year ya. Nah, karena tahun pertama sama tahun kedua dia itu nggak mau ada untung atau rugi, jadi dia tuh patokannya ke cost-nya. Jadi berapa cost yang ada, itulah revenue dia gitu. Bisa kayak tahun pertama, di sini tahun pertama cost-nya itu 1.200.000 nih, yang cost incur to date ya. Karena sama aja kayak current, karena masih tahun pertama. Nah, kalau misalnya cost-nya 1.200.000, oh ya udah berarti revenue gua 1.200.000 juga gitu dia. Kalau metode ini gitu. Makanya gross profit-nya pasti nol karena cost-nya itu sama kayak revenue-nya. Nah, sama kayak tahun kedua juga. Tahun kedua itu lihat nih berapa sih cost-nya. Nah, kalau cost recovery method kalian nggak perlu lihat apa tuh estimated total gross profit-nya ya karena ini tuh beda gitu. Ini tuh beda. Kalau yang ngelihat estimated total gross profit-nya itu untuk yang khusus percentage of completion-nya aja. Untuk khusus metode percentage of completion aja. Cost recovery method dia nggak lihat-lihat gitu. Jadi makanya di sini cost incurred during the year-nya kalian itu nggak bisa langsung pakai 2330 melainkan kalian harus hitung dari di sini nih yang 3.500.000 dikurangin sama 1.200.000. Nanti ketemulah cost incur during the year-nya 2.300.000. Nah, kalau gitu karena sama, berarti revenue juga 2.300.000. Nah, kemudian tahun terakhir gitu ya. Nah, untuk cost incur during the year-nya ini spesial. Dia perhitungannya beda sendiri. Kenapa? Karena kita nih, bentar ya. Di sini bentar. Enggak spesial, sama aja kok sama. Ngaco, spesial. Sama aja kok. Jadi sama aja kayak yang tahun kedua juga. Jadi kita lihatnya dari sini nih. Ya, dari sini si 5.120 ini kalian kurangin sama 3.500 ya. Nih dari yang cost to date. Nah, 5.120 kalian kurangin sama 3.500. Nanti ketemulah tuh cost incurred during the year-nya 1.620. Nah, untuk untuk revenue-nya, nah kalau tadi kan kalau dia tahun kedua sama tahun pertama kan revenue ngikutin cost. Tahun ketiga karena dia mau mengakui apakah ada untung atau rugi, nggak mungkin dong dia pakainya dari cost lagi. Kalau dari cost lagi ya berarti nol dong, nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah, makanya itu cara carinya kita lihat dari kontrak price-nya. Kontrak price-nya kan tadi 4.900.000 nih. Nah, di tahun kedua sama tahun ketiga, kita udah mengakui 1.200.000 sama 2.300.000. Berarti berapa sisanya gitu. Jadi kita cari sisanya gitu ya. Makanya di sini perhitungannya 4.900.000 si kontrak price-nya dikurangin sama revenue recognized tahun pertama sama tahun kedua. Nanti ketemulah hasilnya 1.400.000. Nah, kalian kurangin, nanti hasilnya akan minus, akan rugi sebesar 2.220 gitu. Jadi bakal sama aja, sama-sama 220. Bukan 2 juta ya, ngaco. 220 gitu. Nah, itu untuk percentage completion. Nah, udah deh. Kalau udah semua, tadi kita lihat lagi di soal, disuruhnya apa aja? Setelah bikin perhitungan, sekarang disuruh bikin jurnal. Nah, ini yang menyenangkan untuk kalian ya. Untuk revenue recognition, itu jurnalnya akan selalu sama seperti ini gitu ya. Dia akan modelnya seperti ini. Nah, untuk cost incur-nya, untuk cost incur, jangan lihat yang udah dimodifikasi, melainkan lihat yang benernya gitu. Lihat yang dari perhitungan si cost to date ini ya. Yang pertama, kan di tahun pertama 1.200.000. Nah, tahun kedua 2.300.000, lihat dari mana? Cost to date ini 3.500.000 dikurangin sama 1.200.000. Jadi sebenarnya sama nih kayak si yang percentage completion ini ya. Untuk yang cost incur during the year-nya itu sama nih. Angkanya kayak yang di sini cost recovery method bukan percentage completion, salah sebut mulu. Maaf. Gitu ya.
Jadi jangan lihat dari yang angka modifikasi, melainkan harus lihat yang sebenarnya. Tapi kalau di problem 4, karena dia itu nggak ada penyesuaian ke estimated gross profit-nya, karena dia untung semua, itu kalian boleh lihat dari sini. Lihat dari tabel yang si cost incur during the year-nya gitu. Tapi kalau ini udah dimodifikasi, jangan lihat dari situ, oke? Gitu ya, untuk tahun kedua sama tahun ketiga. Nah, terus billing progress. Nah, ini nih, kalau billing progress itu kita lihat ke soal. Di soal, progress billing to date itu 40%, 80%, 100%. Oke. Nah, berarti ya udah untuk yang tahun pertama 40%. Dari mana billing progress-nya? Dari kontrak price-nya. Selalu kayak gitu ya. Pokoknya billing progress itu selalu dari kontrak price-nya. Kita kalikan sama persentase yang ada di soal. Gitu. 40%, 40%. Nah, ingat, ini kan kalau di soal itu progress billing to date. Sedangkan ini kita bikin jurnal adalah pasti jurnal untuk tahun itu aja. Nggak mungkin dong kita kita jurnalin akumulasi, yang ada malah jadi ngaco ya kan, gitu. Karena ini kita bikin jurnal emang per tahun, otomatis kita mau nyarinya yang current, yang during the year, bukan yang to date. Makanya kita lihat dulu nih, kalau tahun pertama dia udah billingnya 40%, berarti tahun kedua dia billingnya berapa? Tinggal 80% kurangin 40%, berarti tahun kedua dia billingnya sebesar 40%. Nah sama kayak tahun ketiga dia billingnya udah 100% nih. Oh berarti berapa billing tahun ini yang tahun ketiga, yang kan kalau ini kan akumulasi kan. Akumulasi sampai tahun ketiga udah 100%. Nah, berarti untuk tahun ini itu berapa? Kalian kurangin aja 100% sama 80% gitu. Kurangin sama tahun sebelumnya. Berarti di tahun ketiga dia itu billingnya sebesar 20% gitu ya. 40% tambah 40% tambah 20% ketemulah nanti kan ujung-ujungnya ya udah 100%, udah ke billing semuanya gitu. Nah, untuk yang cash collection-nya ini agak unik. Untuk tahun pertama masih biasa ya. Di sini di soal itu dia bilang 35% dari AR. Berarti 35% dari 1.960 ya kan. Nah, untuk tahun kedua ini agak beda. Kenapa? Karena dia bilang 95% dari AR. Nah, otomatis kita harus tahu dulu dong berapa sih AR-nya gitu kan. Nggak bisa kita 95% kali 1.960, nggak bisa. Karena dia bilang dari AR berarti udah mencakup dari yang tahun pertama ditambah tahun kedua dikurangin sama yang collection di tahun pertama gitu. Makanya cara rumusnya itu ini. Tahun pertama tambah tahun kedua dikurangin sama collection tahun pertama, baru dikali sama 95%. Itulah yang dimaksud dengan 95% AR. Nah, sama kayak tahun ketiga. Tahun ketiga juga nih, harus kalian hitung. Berarti ini tambah AR tahun pertama, tambah AR tahun kedua, tambah AR tahun ketiga, kurangin collection tahun pertama, dikurangin collection tahun kedua, baru kalian kalikan sama 100%. Karena dibilang di sini cash collected during the year-nya itu adalah 100% AR. Gitu. Nah, untuk revenue recognition-nya, untuk menghitung, nah kita nggak pakai gain or loss ya teman-teman, melainkan kita makainya itu si CIP-nya, construction in process-nya gitu. Kita pakai nilai CIP-nya. Kalau misalnya kita untung, nilai CIP-nya akan di debit. Tapi kalau kita rugi, nilai CIP-nya akan di kredit. Nah, kayak tahun pertama kita untung 270, maka nilai CIP-nya akan di debit sebesar 270. Nah, construction expense yang di sini itu yang during the year atau current year yang 1.200.000. Revenue on long term contract-nya itu juga yang during the year atau current year. Jadi yang bukan to date. Ingat, pokoknya nggak ada yang to date di jurnal ini gitu ya. Nah, terus habis itu kalau rugi ini nih, dia rugi itu tuh berarti CIP-nya akan di sisi kredit sebesar 370.000 gitu kalau di sini. Nah, construction expense-nya dari sini yang 2.330, terus revenue-nya yang dari sini juga 1.960. Sama ya, sama persis kayak tahun ketiga sama persis. Nah, untuk yang terakhir nih, jurnal terakhir yang
completion, ini bukan completion ya, completion. Completion of contract ini tuh khusus untuk tahun terakhir aja. Jurnalnya tuh billing on construction in progress pada CIP sebesar nilai kontraknya gitu. Pokoknya untuk jurnal terakhir ini kalian nggak usah pusing-pusing, itu pasti langsung dari nilai kontraknya aja gitu. Udah deh kelar, pokoknya jurnalnya emang gini-gini aja. Mau kayak gimana pun pasti jurnalnya modelnya kayak gini aja. Yang penting di revenue recognition-nya harus diperhatikan, CIP-nya di debit atau di kredit ya. Terus untuk yang perhitungan collection AR-nya ini juga benar-benar harus diperhatikan, karena dia berapa persen dari AR gitu, beda. Kita nggak bisa langsung berapa persen dari AR tahun ini gitu, itu beda ya, karena dia cuma bilang berapa persen dari AR. Gitu teman-teman. Oke, untuk problem 5 sampai sini aja. Untuk problem 4, ini udah ke format untuk jurnal sebenarnya aku nggak suruh kalian kerjain, tapi kalau kalian ngisi angka yang ada di format itu nanti udah otomatis ke link ke jurnalnya gitu. Jadi nanti kalian bisa pelajarin sendiri mengenai jurnalnya. Kalau misal kalian ada bingung, kalian tanya ke aku aja gitu. Itu di problem 4 itu udah ada rumus-rumusnya. Kalau kalian lihat di formulanya. Yang penting kalian nggak ganti-ganti aja rumus-rumusnya, oke? Nah, kemudian untuk problem keempat, caranya pun juga lebih mudah karena dia di sini untung semua, jadi kita nggak perlu menyesuaikan ke keruginya. Jadi makanya cost incurred during the year-nya cuman kalian kurangin aja dari sini sama ini kayak biasa gitu. Udah nanti perhitungannya juga akan sama dan cost recovery method-nya juga sama, nggak ada bedanya. Oke, itu aja dari aku. Kalau misal kalian bingung atau kalian merasa ini kecepatan, kalian bisa nonton ini dengan kecepatan 0,5. Kalau misal ada kata-kata yang bikin kalian masih bingung juga, feel free buat nanya. Uh, itu aja sih dari aku pokoknya. Dan kenapa aku ngasih kalian problem 4 sebagai latihan, karena biar nggak cuma ngedengerin doang, tapi ada latihannya juga, biar langsung praktis gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. See you on next video.